Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Kali ini saya ingin meneruskan pembahasan yang jilid pertama mengenai kepercayaan diri yang super untuk bisa berani menaklukkan diri sendiri. Pembahasan kali ini yang bertemakan jadilah orang yang sangat tenang, bukan lemah. Orang-orang yang sangat emosional, dan itu terjadi berkali-kali, biasanya masuk dalam salah satu kategori berikut ini. Jenis pertama yaitu seseorang yang lemah kepribadiannya, yang tidak mampu mengungkapkannya, pemikirannya, dan memuaskan orang lain dengan pendapatnya. Kemudian ia menggantikannya dengan suara yang keras dan emosi yang meledak-ledak. Jenis yang kedua, seseorang yang tidak mengeluh kepribadiannya yang lemah, akan tetapi ia cepat marah. Emosinya membuatnya banyak melakukan kesalahan yang berkaitan dengan hak orang lain. Setelah itu, ia berada di antara dua perkara. Bisa jadi ia minta maaf, dan bisa jadi ia terus bersikeras dengan kekeras kepalaannya. Kedua perkara ini baginya adalah keburukan. Ketika kita mampu mengendalikan emosi, tidak sering marah dan emosi, atau paling tidak kita bukanlah bagian dari orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap hak orang lain ketika marah dan emosi, maka hal itu akan lebih memperkuat kepercayaan diri kita. Semakin diri kita, maka keputusan kita akan semakin tepat dan kita akan semakin terhindar dari hinaan meminta maaf. Yang terpenting, perasaan bahwa kita mampu mengendalikan emosi menambah kepercayaan diri dan kekuatan kita. Mengendalikan emosi bisa dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, ingatlah selalu pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh emosi Anda yang berulang-ulang. Yang kedua, jauhilah keadaan-keadaan dan diskusi-diskusi yang akan membuat kemarahan Anda semakin bertambah. Yang ketiga, tundalah diskusi yang Anda pandang hanya akan sampai ke jalan buntu. Yang keempat, jangan menyerah kepada kemarahan Anda dan mengucapkan kata-kata yang akan membuat Anda menyesal. Yang kelima, biasakanlah diri Anda untuk mengungkapkan pendapat Anda dengan tenang dan penuh percaya diri, serta berusahalah untuk meminimalisir emosi orang-orang yang Anda ajak bicara dan mengecilkan suara mereka agar Anda bisa menyempurnakan dialog. Yang keenam, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk dan rilekslah ketika Anda merasa ingin marah. 7. Yakinlah bahwa kekuatan hakiki Anda tersimpan di dalam kemampuan Anda mengendalikan emosi, bukan menyerah padanya. Yang 8. Hendaklah ketenangan Anda tidak disertai kelemahan dan jangan sampai ia menghalangi Anda mengungkapkan pendapat. Di antara ciri-ciri orang lemah kepercayaan dirinya adalah ketika mereka terjerumus ke dalam suatu masalah, maka mereka hanya fokus melihat masalah, bahkan membesar-besarkannya. Mereka menampakkan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa mereka sedang menderita sesuatu yang tidak diderita orang lain. Bahkan parahnya lagi, ketika dihadapkan berbagai solusi terhadap masalah-masalah yang sedang mereka hadapi, maka mereka menolaknya atau paling tidak meremehkannya.
Secara pribadi, diri saya sendiri, saya sering berhadapan dengan orang-orang yang menyampaikan masalahnya kepada saya. Ketika saya mulai memaparkan berbagai solusi kepada mereka, mereka tidak menerimanya. Mereka sama sekali tidak mau keluar dari wilayah kesulitannya. Sedangkan orang-orang yang memiliki kepercayaan diri super, seperti orang-orang yang berusaha berdamai dengan dirinya. Sekian pembahasan yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya ini sebagai motivasi buat diri saya sendiri maupun untuk para pendengar. Semoga bisa menjadikan diri kita yang lebih baik dan menjadikan diri kita manusia yang bisa dihargai oleh diri kita sendiri maupun untuk khalayak ramai. Jangan lupa di subscribe, komen, like, share jika Anda menyukai dan ingin kita teruskan pembahasannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.